guys, hari ini kita mau ngobrol apa nih? Jadi hari ini kan tanggal 23 Juli ya, ternyata hari ini tuh Hah? adalah Hari Anak Nasional. Wah. Nah, kita sekarang mau bahas, ini kan ada request ya, kalau kita tuh bahas tentang mitos atau fakta tentang perkembangan anak gitu. Oke. Request-nya dari siapa Tuhan? Dari mama-mama muda yang nonton kita kah? Iya, ada salah dari teman-teman gitu yang udah punya anak kan, mungkin kayak Hmm. bingung ini sebenarnya bener nggak sih gitu. Cuma kali ini mungkin kita bahasnya lebih ke yang bersifat ke psikologis gitu ya, yang tentang stimulasi, terus kalau tentang kesehatan kan mungkin beda bidang nih. Jadi Beda kita, ranah ya? ya betul, betul. Takut salah-salah ngomong kan, jadi Iya benar-benar ya benar. kalau yang Setuju, tentang setuju, mama setuju. muda pas banget. Oh, Iya iya benar. benar. Iya, soalnya Jadi kita hari ini mau ngebahas tentang anak yang masih kecil-kecil. Oh gitu. lebih ke Oke, oke, anak oke. bayi dan balita gitu kali ya. Hmm. Usia berapa sampai berapa Tuhan? Berapa tuh bayi itu ya Nah, dari atau apa nih? balita di bawah Berarti 5 tahun, berarti oke, 0 oke. sampai 0 sampai 5 gitu ya. ya Kira-kira. bayi dan balita kira-kira lah. Nah, oke, oke. Siap. Nah, jadi kita hari ini jadi seperti biasa karena kita bertiga ada 3 mitos mungkin ya yang kita bahas hari ini. Angkat 3 meter. Oke. 3 Oke, mitos. siapa dulu nih yang mau sharing? Siapa Tibo yang... biasanya tuh, Tibo duluan, Bo. Oke, oke. Kalau gitu gue hari ini mau sharing tentang mitos yang membahas tentang bau tangan. Pasti semua orang udah pada familiar kan? Bau tangan. Bau tangan. Oh enggak? Sering banget tuh denger kayaknya bau tangan, apa tuh bau? Mhm. Iya, jadi sebenarnya ini dari orang zaman dulu sih, karena gue juga kena nih kayaknya pas bayi nyokap gue. Oh iya. Oh, oke. Iya, jadi apa dibilangnya katanya kalau bayi sering digendong, sering kayak kalau setiap nangis diangkat, itu katanya akan bau tangan, itu kayak gitu susah nanti ditidurin sendiri gitu, akan nangis terus, rewel terus gitu. Jadi akhirnya ya jadi ditaruh aja gitu di tempat tidurnya sama ibunya. Padahal nih, semua hanya mitos belaka. Oke. Oke. Nah, jadi kalau dari apa yang gue temukan, bayi itu nggak bisa manja. Jadi kalau orang manja itu kan dengan disengaja ya. Kalau misalnya bayi itu memang dia tuh lahir nggak bisa apa-apa, jadi nangis itu adalah bentuk komunikasinya dia. Gitu. Kan kalau dia baru lahir, dia tuh tadinya ada di comfort zone ya, di dalam rahim tuh kan kayak sangat aman, gelap, dengan temperatur tertentu gitu. Jadi mereka tuh ketika keluar, dunia tuh adalah suatu tempat yang sangat menyeramkan. Jadi mereka tuh, dan ketika mereka keluar, mereka tuh kayak nggak punya kemampuan apa-apa, ngomong belum bisa, mau bilang bahwa mereka lapar belum bisa, haus nggak bisa, sakit atau apapun itu. Jadi sebenarnya ketika kita merespon ke kebutuhannya si bayi tersebut nih, anak yang baru lahir, itu tuh bukannya kita memanjakan, tapi kita memenuhi kebutuhannya mereka. Nah, ini penting. Kenapa orang tua itu jangan membiarkan anaknya menangis tanpa kebutuhannya terpenuhi, karena pada usia segitu tuntutan perkembangannya adalah untuk seorang anak membangun kepercayaan terhadap dunia ini. Apakah dunia ini tempat yang safe, dan itu tuh ngaruh loh ke nanti sampai mereka gedenya gitu. Nah, ya, nah terus nanti orang tua nanya dong, apakah nggak akan memanjakan anaknya nih kalau misalnya anaknya diturutin terus keinginannya gitu. Yang harus dan perlu dibedakan sama orang tua atau mama-mama baru ini adalah usia dari bayi itu sendiri. Jadi, mulai dari bayi itu usianya 6 bulan, bayi itu udah mulai bisa dipilih-pilih nih sama ibunya, respon seperti apa yang akan diberikan ke bayinya tersebut kalau bayinya nangis. Misalnya, nggak selalu harus diangkat. Kadang tuh bisa kayak hanya ditaruh di kursi yang goyang, digoyang-goyangin. Atau diberikan stimulasi lain, misalnya dengan dinyanyiin atau apa gitu. Tapi sebenarnya sebelum usia 6 bulan itu, ya bayi kalau memang kebutuhannya apa, harus dipenuhin. Kalau memang dia pengen nempel, pengen apa, kita kan nggak tahu ya mereka kenapa. Ya itu lebih baik dipenuhi gitu, daripada nantinya mereka jadi menganggap dunia ini tuh tempat yang berbahaya gitu. Jadi katanya, kalau udah di atas 6 bulan, bayi itu udah mulai ngerti. Jadi kalau misalnya orang tuanya tidak merespon secara langsung, bukan berarti dia tidak bisa percaya dengan dunia ini. Jadi dia tuh udah akan punya kepercayaan bahwa karena dia udah membangun trust-nya ini nih, dia akan punya kepercayaan bahwa oh,
ya mungkin sekarang emang belum bisa disamperin dengan cara dia nangis, tapi eventually si ibunya ini akan datang, akan membantu dia. Jadi dia udah punya kepercayaan itu. Kayak gitu. Gitu. Jadi pokoknya I Mbak itu see. bisa ngerasa percaya sama lingkungannya, terus lingkungannya tuh buat dia tuh aman gitu ya. Dia tahu orang dewasa tuh ada buat dia, menuhin kebutuhan dia gitu. Karena kan dia nggak bisa langsung bilang ya, misalnya dia haus atau misalnya dia mau Iyalah. air gitu kan. Nah, 6 bulan itu juga nggak bisa langsung dilepas gitu aja. Jadi memang ibunya 6 bulan tuh melepasnya perlahan-lahan. Tapi anak itu baru sekitar usia 1-3 tahun mereka mulai bisa menyadari bahwa perilaku saya itu adalah perilaku saya sendiri gitu. Jadi mereka mulai memisahkan diri dari ibunya, mereka mulai bisa jadi lebih mandiri. Itu tuh memang tuntutan perkembangannya di sekitar usia 1-3 tahun. Jadi dari 6 bulan itu mungkin baru bisa mulai-mulai dibiasakan untuk anaknya nggak selalu dituruti keinginannya, tapi jangan langsung dilepas begitu aja juga gitu. Bertahap ya. Bertahap gitu. Nah, katanya beberapa caranya untuk supaya gimana ya, kita memenuhi keinginan anak, bukan memenuhi ya, jadi kayak ketika anak lahir, kayak tadi kan bayi itu terbiasa di dalam rahim yang dia tuh safe zone, punya keadaan tersendiri di dalam situ. Jadi katanya akan sangat membantu nih kalau misalnya bayi di bawah 6 bulan rewel, gimana caranya kita membuat mereka merasa lebih nyaman, itu salah satunya adalah dengan membuat lingkungan yang mirip dengan lingkungan di rahim. Contohnya, di bedong gitu kan. Mereka kalau di bedong tuh anget gitu ya. Karena kan di dalam rahim tuh berapa kayak sekitar 37 derajat Celcius, itu anget banget gitu. Jadi kayak dengan di bedong, suhu tubuh gitu ya. Mereka lebih anget, lebih lebih di tempat yang sempit gitu mungkin ya. Terus abis itu, jadi di dalam rahim itu kayak ada gerakan ritmik gitu. Karena ibunya goyang-goyang kan kemana-mana, jadi itu terbiasa goyang-goyang. Makanya itu kalau bayi tuh biasanya kalau digendong tuh gini, rocking gitu, digoyang-goyang gitu. Makanya biasanya kalau bayi digoyang-goyang tuh suka lebih gampang tidur kan, kalau untuk tidur gitu. Terus mungkin suara. Jadi kalau dari dalam perut tuh mereka terbiasa mendengar suara yang kayak samar gitu ya. Tapi mereka mendengar gitu sebenarnya di dunia sehari-hari tuh apa yang terjadi di sekeliling ibunya waktu dia di perut. Tapi ya samar, kayak kalau kita di dalam ruangan gimana sih kayak dengernya tuh agak mendep gitu ya. Iya, oke. Iya, nah itu biasanya bisa dibuat lingkungan seperti itu dengan cara bayi itu dibiarkan aja tidur di lingkungan yang memang ada noise-noise seperti itu, tapi bukan dengan sengaja dikasih lagu atau apa gitu. Biasanya sih mungkin kalau yang seneng denger lagu meditasi atau lagu kayak kucuran air gitu ya, kalau tidur yang natur-natur gitu, itu bisa. Jadi kayak dikasih suara yang alami, rather than dikasih yang kayak lagu atau apa. Mereka tuh mungkin malah agak lebih terganggu kalau dikasihnya yang sesuatu yang terlalu superficial kayak lagu gitu mungkin kalau mereka masih sedini itu. Jadi kasih suaranya natural aja. Jadi ya intinya bau tangan itu adalah mitos. Jadi nggak apa-apa digendong-gendong, malah memang sudah seharusnya mereka dipenuhi. Karena mereka rewel itu wajar, karena mereka punya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, dan ya kebayang aja mereka tuh kayak ganti dunia gitu. Dunia ini tuh lebih menyeramkan buat mereka, jadi itu adalah mitos. Oke. Tapi berarti yang menarik yang tadi yang gue ambil dari lo, Bo, berarti selain kita memang harus sebagai orang dewasa tuh cekatan terkait kebutuhannya si baby ini, berarti kita juga bisa pakai cara lain untuk nge-soothingin mereka gitu ya, kayak tadi misalnya kita nge-provide lingkungan yang nyaman seperti di dalam rahim, atau mungkin kita cukup dengan menyanyikannya, atau nepok-nepok dia, atau mungkin ngegoyang-goyangin tempat tidurnya gitu ya, dan serta-merta semuanya harus digendong, kecuali memang kebutuhannya adalah itu gitu ya. Mungkin yang harus yang harus dicatat oleh orang tua baru ini adalah bahwa bayi itu ya sama seperti manusia lain, bahwa mereka tuh bertahap. Jadi mereka butuh segala sesuatu terbiasa dulu gitu. Jadi kayak keluar dari rahim ya mereka butuh waktu untuk terbiasa dengan dunia ini. Kalau orang tua juga mau menerapkan kemandirian ya mereka juga harus terbiasa dari bergantung sampai akhirnya mereka bisa mandiri.
gitu. Mereka butuh Oke, oke. sih. Oke, oke, Menarik oke. ya. Saya emang ini Iya, iya. yang paling sering didengar nggak sih, kayak lu ya. jangan Setuju, sering setuju. nanti bawa tangan tuh, kayak sering banget didengar. Ya. Iya, iya, bener-bener. Apalagi dari orang tua generasi yang tidak seusia kita ya, suka ngomong kayak gitu ya. Lebih tua. Iya, 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 benar-benar. Oke. Oke Nah, deh. Bo, Hmm? itu kan tadi mitos yang lo bawa, Bo. Nah, Ya. gue juga punya nih mitos yang gue bawa, Bo. Oke, mitos apa Nih. Jadi, mitos ini apa? mitosnya yang juga didapatkan dari teman-teman gue tuh banyak yang udah jadi mama muda ya. Jadi, mereka tuh mempertanyakan terkait, bener nggak sih kalau misalnya stimulasi dari alat permainan edukatif itu jauh lebih bisa mempercepat perkembangan anak gitu. Itu yang tersebar gitu. Jadinya segitu loh yang pada mikir kayak, ini bener nggak sih gue harus beli alat edukatif nggak sih gitu. Kayak, ini alat permainan edukatifnya emang beneran manjur mempercepat nggak sih dan lain sebagainya gitu. Dan ternyata kalau apakah itu mitos atau itu fakta? Ternyata itu adalah fakta, guys. Jadi itu emang bener. Bener. Cuma ini yang perlu digarisbawahin bahwa permainannya itu bukan permainan yang khusus, yang spesifik, yang harus beli, yang harus mahal. Enggak kayak gitu. Justru si permainan-permainannya itu bisa kok kita manfaatkan dari barang-barang atau benda-benda yang ada di sekitar kita sehari-hari gitu. Dulu gue juga pernah nyoba, dulu waktu pas gue S1, gue pernah juga kok bikin kayak semacam nyari di internet banyak banget alat permainan edukatif rumahan. Nah, itu tuh banyak banget yang kita bisa nge-provide sendiri gitu. Dan sebenarnya dibandingkan si alat atau si permainannya itu sendiri, yang perlu dijadikan perhatian yang lebih ya, kayak si titik beratnya itu sebenarnya lebih kepada gimana cara kita mainnya sama si anak, sama si perkembangan usia anaknya juga gitu. Karena nggak semua permainan cocok untuk semua usia gitu kan. Misalnya nih, kita kan ngebahasnya usia 0 sampai 5 tahun kan tadi ya. Nah, kalau misalnya kita masuk ke perkembangan permainan mereka di usia 0 sampai 1 tahun, ternyata emang mereka tuh belum butuh permainan alat-alat kayak misalnya boneka-bonekaan, masak-masakan, mobil-mobilan, tuh belum. Karena mereka belum tahu, oh ini boneka-bonekaan, oh ini masak-masakan, oh ini mobil-mobilan gitu, oh ini cara mainnya gini. Mereka belum ngerti. Di usia segitu justru 5 panca indera mereka tuh lagi berkembang pesat, sehingga yang mereka mainkan tuh apapun yang ada di sekeliling mereka gitu. Gigit. Jadi, kenapa, Bu? Gigit-gigit. Iya, jadi kalau misalnya untuk anak usia 0 sampai 1 tahun tuh yang mereka, kan ada ya, kalau permainan tuh ada yang sebutannya symbolic play, ada yang sebutannya exploratory play gitu kan misalnya ya. Nah, untuk mereka tuh masih si exploratory play-nya itu masih ke lingkungannya, ke dirinya dia sama ke orang terdekatnya dia. Misalnya main-mainin jari, tadi yang kata Tibo mainin. Suka lihat nggak sih lah anak kecil 0 sampai 1 tahun tuh suka megangin jempol kaki gitu Iya. kan. Nah, atau megangin wajah mamahnya kalau misalnya lagi digendong deket sama mamahnya, lebih kayak gitu. Terus kalau misalnya alat symbolic play-nya, misalnya main dengan alat gitu, dengan bendanya, pun dia masih mainnya sama benda-benda sehari-hari. Makanya temen gue yang ngebeliin mainan anak yang macem-macem, terus ternyata anaknya malah lebih tertarik dengan remote AC, itu tuh kayak tenang aja, emang perkembangan bermainnya dia di usia segitu memang seperti itu. Memang dia tuh lebih senang mengeksplor hal-hal yang ada, yang biasa sehari-hari dia lihat, yang biasa sehari-hari dilihat orang dewasa gunakan. Terus kemudian juga yang teksturnya unik, yang ada bunyi-bunyinya, yang apa namanya, yang warnanya mengkilau-mengkilau atau mungkin warnanya terang, lebih yang ke situ. Itu untuk usia 0 sampai 1 tahun. Sedangkan untuk 1 tahun sampai 2 tahun itu mulai startnya bisa main play pretend. Nah, di situ baru tuh bisa tuh kita consider untuk membelikan mainan atau memprovide mainan sendiri dari alat-alat yang ada di rumah gitu. Pun kembali lagi, itu setelah si mainannya ada, ya gimana cara kita main sama anak itu juga mempengaruhi gitu. Apakah stimulasinya nanti mempercepat perkembangan atau enggak. Kalau ada alatnya, ada bendanya nih, kita kasih ke anak. Udah aja, terus kita tinggalin, kita main HP gitu, kita main komputer, ya sama aja gitu. Iya, sama aja. Jatuhnya tuh paparan stimulasinya tuh tidak sekaya atau tidak sebanyak
anak yang sama orang tuanya involve main sama dia. Orang tuanya tuh ya kasih penjelasan, ikutan play pretend juga, ikutan main pura-pura juga, ngasih respon juga, kasih apresiasi juga. Itu apa ya, jauh lebih kompak gitu stimulasinya dibandingkan yang cuma dikasih alatnya doang habis udah, gitu. Jadi apakah dia mitos atau fakta? Dia fakta. Tapi yang perlu diperhatikan 2 poin tadi, gitu. Berarti berarti sebenarnya punya mainan edukatif itu nggak penting ya kalau untuk anak masih terlalu kecil juga? Iya, kalau untuk terlalu kecil kayak untuk 0 sampai 1 tahun sih biasanya dia akan jauh lebih tertarik untuk mengeksplor benda-benda di sekelilingnya dia, makanya dia lebih senang main-main kayak kertas, plastik, botol bedaknya, botol minyak telon lah, gitu-gitu kan. Sebenarnya kalaupun misalnya mau udah disediakan, orang tuanya udah ngebeliin boneka-bonekaan, udah mulai ngasih buku, lo tau nggak sih lo, buku orang tua kan suka beli buku bacaan yang dari kain gitu, Iya, Yang iya. sih? tidur gitu ya? Kalau udah mau untuk dikenalkan sedini mungkin silahkan, tapi jangan berekspektasi tinggi bahwa anak nanti jadi bisa bermain dengan mainan itu gitu, sebagaimana mestinya gitu. Karena emang belum sampai Iya, iya. perkembangannya gitu. Mhm. Iya, gue juga pernah denger sih katanya kalau misalnya mau beli buku gitu buat anak yang masih bayi, sebenarnya tuh nggak apa-apa. Tapi kan untuk merangsang misalnya kayak indera penglihatan gitu, anak tuh baru bisa warna-warna yang kontras, kayak warna hitam, putih gitu kan. Mmm, Kalau warna yang lain, apalagi warna pastel-pastel gitu tuh kayak udah nggak akan bisa gitu kan. Sebenarnya tuh masih belum waktunya dia mengenal warna-warna yang lebih campuran gitu, lebih ke yang kontras dulu. Terus sebenarnya kan kalau kayak tadi misalnya mainan bertekstur gitu ya kata Nina, itu mmm, tuh bisa juga dari makanan juga kan ya. Jadi kayak kan misalnya 6 bulan ke atas kan mereka udah mulai makan nih. Nah, mmm, makanan kan teksturnya juga macam-macam. Bisa iya misalnya bener, dia coba makan wortel rebus gitu kan itu ada teksturnya mmm, agak keras. Dia coba makan sendiri, coba pakai tangan gitu. Jadi bisa ngelatih iya. macam-macam gitu kan. Sebenarnya nggak harus pakai mainan, bahkan pakai makanan pun bisa gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari juga bisa, itu bagaimana bagaimana orang tuanya memanfaatkannya aja gitu. Menjadikan itu media dia untuk main sekaligus belajar sama anak. Jadi nggak serta-merta mesti beli banget gitu kan alat edukatif gitu misalnya, gitu. Jadi intinya apapun mainannya, yang paling penting adalah kreativitas orang tua ya, dan usaha orang tua untuk Iya Iya. benar, gimana cara mainnya gitu. hmm, Terus mungkin dipastiin Mhm, juga, aman nggak sih mainannya. Jadi kan kalau anak bayi itu masih banyak mengeksplor lewat mulut gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya dimasukin mulut tuh, cari yang memang aman buat bayi gitu kan. Misalnya kayak kemakan mhm, atau, dimasukin di mulut-mulut tuh masih nggak apa-apa kan. Terus kalau ada kan mainan-mainan mhm, yang, ternyata tuh bahannya berbahaya gitu buat masuk ke mulut gitu. Itu yang perlu iya. diperhatiin kali ya, mungkin kalau mau beli mainan. Iya, benar. Sama juga bentuknya juga sih, bentuknya yang menghindari yang bentuk yang tajam-tajam, Nah, misalnya kayak balok, rubik, gitu-gitu kan ya. mhm mhm. Ya, betul betul betul. Banyak yang harus diperhatikan. Dan biasanya sih, tapi memang kan kalau misalnya yang alat-alat permainan edukatif itu yang udah disejajarin sama usianya, mereka udah bisa memenuhi itu sih biasanya. Cuman ya itu tadi, biasanya ada kualitas, ada harga gitu. Iya. Bisa Mhm. dibikin sendiri juga bahkan kan mainan-mainan kayak gitu. Tapi sekarang Iya kan lagi benar, banyak tapi tuh ya, lagi zaman orang tua bikin apa ya, main tekstur pakai ah, tepung, pakai buah, iya 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 iya. dari hal sehari-hari gitu bisa dibikin tuh kayak gitu. Iya Iya, benar, jadi nggak mesti banget beli gitu kan, bisa bikin juga di rumah gitu sebenarnya. Tergantung kenyamanan dan kemampuan orang tuanya masing-masing aja. bener-bener. Setuju. Menarik juga nih kalau bahas mainan kayaknya panjang banget ya sebenarnya. Nah, Oke deh. sekarang, yang selanjutnya ya, yang, Hmm. eee, gue dapet nih. Hmm. Sebenarnya tuh, lebih ke tentang seputar stimulasi bahasa gitu. Jadi ternyata, Mhm. setelah gue mencari-cari nih, banyak juga yang, beranggapan bahwa, kalau misalnya anak bisa cepet jalan, saya kemampuan dia bisa jalan dulu, itu tuh pasti Mhm. nanti ngomongnya akan telat gitu. Nah kan sebenarnya, itu tuh belum tentu gitu kan. Jadi memang Mmm, perkembangan ini tuh memang 2 aspek yang berbeda kan, aspek motorik sama aspek, bahasa gitu, aspek bicara ini. Nah, itu tuh bisa ada anak yang memang bisa langsung dua-duanya bareng nih, misalnya dia bisa ngomong, bisa jalan juga. Ada yang
mungkin jalan dulu baru ngomong, ada yang misalnya ngomong dulu baru jalan, kayak gitu kan itu benar-benar masing-masing beda banget ya. Tapi belum tentu anak yang bisa jalan duluan akan telat ngomongnya gitu. Jadi itu karena dua aspek yang berbeda, sebenarnya stimulasinya kan berbeda juga gitu kan. Kalau motorik tuh ya dia bisa dilatih dari mulai merangkak, dari mulai misalnya tengkurap, terus duduk, merangkak, gitu, sampai dia berdiri dan jalan. Nah, kalau bahasa ini mungkin lebih di ini juga kali ya, orang tua tuh sebelum mengira, oh anaknya nih telat atau anaknya enggak gitu. Mungkin apa namanya harus belajar juga tentang perkembangan bahasa tuh sebenarnya yang normal gimana sih gitu kan. Kayak misalnya bayi kan pasti pertama tuh cuma bisa nangis buat apa namanya mengomunikasikan dia butuh apa gitu yang tadi kata ibu itu kan dia nangis. Terus habis itu mulai sekitar 2 sampai 4 bulan itu dia mulai bisa ngeluarin suara-suara kayak misalnya gitu. Dia tuh udah mulai bisa lah, tapi masih belum bermakna nih suaranya dan dia tapi udah bisa ngeresponnya bukan cuma dengan nangis tapi dengan suara tadi. Terus habis itu kalau misalnya sekitar 6 bulan gitu dia bisa udah bisa apa ya kayak nyeloteh gitu ya kayak apa sih namanya? Sebenarnya disebutnya tuh Babbling gitu. Babbling. Ba Jadi ba dia ba kayak mama gitu ya. udah bisa ngoceh kayak mama, bapak, papa gitu kan. Jadi dia udah bisa dan sebenarnya tuh udah mulai berangsur dia tahu artinya. Jadi misalnya artinya oh itu nyebut papahnya, nyebut mamahnya kayak gitu. Dan sebenarnya memang meskipun anak tuh belum bisa ngomong, dia tuh udah bisa paham gitu. Jadi dia udah bisa tahu dulu nih maksud dari lingkungannya itu apa, tapi memang dia meresponnya masih belum bisa gitu kan. Masih belum sesuai lah sama orang dewasa gitu. Tapi mereka tuh pasti nyerap juga apa namanya apa yang diomongin sama lingkungannya. Makanya sebenarnya orang tua perlu untuk sering-sering ngajak ngobrol, sering-sering bacain cerita gitu kan. Soalnya ada juga nih sebenarnya ada satu apa ya anggapan lagi secara umum yang nyambung nih sama ini. Jadi ada yang bilang kalau misalnya anak belum bisa ngomong, ya udah nanti juga bisa sendiri gitu. Nah kalau misalnya orang tua tuh udah kayak curiga gitu, apa namanya anaknya ini telat bicaranya gitu, itu tuh bisa diperiksain sebenarnya karena kan buat kemampuan-kemampuan yang nggak cuma bahasa sebenarnya kan dia perlu selain faktor biologis ada juga faktor lingkungan nih stimulasi lingkungannya gimana atau bahkan nutrisinya juga jadi misalnya dia harusnya sekitar 9 bulan udah dikasih makanan yang agak kasar gitu agak keras tapi selalu dikasih yang lembut-lembut kan jadi ototnya tuh nggak terlatih gitu ya otot rahang itu nggak terlatih jadi kayak mungkin sekitar 1 tahunan udah mulai diajarin makan daging yang agak tapi yang lumayan empuk dagingnya kan dia berlatih ngunyah terus kayak coba dia latihan gitu nah kalau pas kecil banget sebenarnya bisa dilatih juga dengan niup-niup kayak misalnya niup balon, peluit yang biar kan bunyi anak senang juga ya gitu nah kalau niup itu juga ini sih apa namanya ternyata berguna juga untuk menstimulasi bahasanya gitu. Jadi ternyata nggak apa namanya dia nggak akan yang bisa sendiri langsung karena dari lingkungan pun harus menstimulasi gitu. Gitu sih. Berarti apakah itu mitos atau fakta bahwa perkembangan berjalan berpengaruh dengan perkembangan bicara? Mitos sih sebenarnya. Oke. Karena sebenarnya itu tidak saling mempengaruhi kan karena beda aspek gitu. Gitu mungkin perlu apa namanya diwaspadai juga kalau misalnya umur 10 bulan gitu anak kalau misalnya dipanggil nggak nengok dipanggil namanya padahal sebenarnya harusnya umur segitu dia udah tahu nih nama dia kalau dipanggil dia beresponnya nengok gitu nah kalau misalnya enggak mungkin harus diwaspadai periksa ke dokter tentang pendengarannya nah kalau misalnya ternyata masih normal bisa ternyata oh mungkin stimulasinya kurang selama ini gitu ada juga yang sebenarnya berpengaruh juga sih ke misalnya nonton TV gitu nonton kartun kalau nonton tuh kan anak lebih ke pasif ya dia mendengarkan aja gitu tapi dia nggak berlatih untuk ngomong
Nah, makanya sebenarnya tontonan ini juga ngaruh banget ke perkembangan bicara anak, karena kalau tontonannya misalnya yang nggak banyak ngomongnya, ya dia akan terbiasa dengan nonton Seperti sesuatu itu. yang nggak ada percakapannya gitu kan. Jadi dia juga nggak terbiasa, nggak tahu nih cara menanggapi percakapan orang tuh gimana gitu. Meskipun masih kecil kan dia pasti Hmm. niru aja kan gitu. Hmm. Terus dan kalaupun udah ada apa namanya percakapannya nih di kartunnya atau di tontonannya, ya nggak cuma sampai situ gitu, harus dilatih juga misalnya kayak tadi tokohnya ngapain ya gitu, tadi dia kenapa tuh kok bisa jatuh misalnya kayak gitu kan, jadi harus Hmm. dirangsang juga biar dia tuh oh jadi kita tuh nggak cuma bisa dengerin loh, kita harus juga bisa ceritain lagi apa yang tadi dibaca atau yang tadi ditonton kayak gitu. Oke, oke, oke. Sepakat, sepakat. Terkait sama nonton juga, berarti nonton tuh berhubungan sama screen time ya, Han? Berarti kalau nggak salah nih, gue baca screen time untuk anak usia di bawah 5 tahun tuh maksimal 1 jam satu hari. Itu mungkin bisa jadi notes juga kali ya. Maksudnya Iya. siapapun ya kan untuk orang tua sebagai catatan bahwa kalau misalnya mau ngasih mereka gadget atau mau ngasih mereka nonton TV, walaupun misalnya udah diajak diskusi gitu pun, jangan lupa juga jangan dikasih paparan yang kelewatan gitu ya nggak sih? Iya Waktunya atau benar. durasinya Terkait gitu. sama yang Nina bilang juga, neurologi pada anak kayak memang anak itu baru siap secara otaknya untuk menerima hal-hal yang kayak gadget gitu tuh di usia sekitar 7 tahun ke atas. Jadi memang kalau di bawah 7 tahun, please dibatasin aja gitu ngasihnya, jangan terlalu lama, apalagi dikasih gadget milik mereka sendiri gitu. Karena mereka pun Sepakat. Dikasih siap untuk dan menghandle didampingi itu. sih. Apaan? Iya dikasih dan pastinya didampingi, jangan ditinggal sendiri gitu. Kan biasanya Sepakat. ada yang kalau biar nggak rewel dikasih aja, tapi ibunya ngapain atau bapaknya nggak ada yang Hmm, ngapain lah. Karena kan iya siapa benar. tahu anak zaman sekarang tuh pinter-pinter loh, dia kayak masih kecil aja udah tahu nih mau mencet-mencet yang mana gitu kan. Mau nonton YouTube gitu kan. Jadi dia bisa aja kan, apalagi kalau misalnya bukan yang khusus buat anak-anak, bisa aja kepencet tontonan yang nggak sesuai gitu sebenarnya kan. Iya benar-benar benar. Oke, oke. Menarik, menarik. Banyak catatan ya, Han? Iya banyak. Tapi kalau ngomongin bahasa emang banyak sih yang dibahas. Cuma itu seputar itulah. Sebenarnya kalau Hmm. stimulasi bahasa tuh penting anak. Sebenarnya kemampuan apapun selain bahasa, ya bukannya dia selalu nanti bisa sendiri tanpa distimulasi. Stimulasi itu juga perlu banget Hmm. dilakuin. Oke. Mantap, mantap, mantap. Seru banget Seneng gue sama bahasan hari ini. Iya, mitos. Seru juga ya bahas-bahas iya, mitos tuh ternyata iya banyak. bener. ya. Dan Ternyata sebenarnya masih banyak banget. kan di luar sana. Harus Harus, apa konfirmasi tuh lagi. istilahnya? Iya, benar. Berpikir kritis loh, kayak yang Nah, kemarin. lagi kemarin perasaan Nina. Iya, gitu kan. Dia dapat informasi, cross check lagi, cari tahu lagi. Mending carinya yang kredibel-kredibel gitu. Oke deh, kalau gitu. Iya, Untuk hari kalau ini. misalnya ada ide-ide atau apa yang ingin kita bahas lagi, boleh silakan di komen. Thank Oke you deh. guys. Thank you Sampai guys. Sekali lagi jumpa selamat Hari Anak Nasional. hari anak Ya, nasional. semoga bisa memberi kontribusi lah untuk perkembangan anak. See Oke, you. oke. Dadah. See you. See you.